Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, mungkin sekarang lagi puasa dan saudara-saudaraku semua lagi puasa ya. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran ibadah puasanya ya. Ya, dari konten saat ini ataupun yang akan saya tampilkan dari sebuah video yang mana dari Gus Hanif Farhan ya seperti itu. Beliau Gus Hanif mengreaction sebuah video yang mana dari ibu-ibu atau ada juga dari bapak-bapak yang membahas mengenai studi tour ya, yang mana yang rame sekarang dalam topik-topik Jawa Barat ya, ataupun sebagiannya. Ya, kita simak videonya sama-sama, kita cermati, kita pahami, kita pelajari. Dan ini sebuah edukasi dari beliau Gus Hanif Farhan ya. Mungkin teman-teman bisa mencermati dan bisa memahami. Dan kita balik lagi, kita harus memahami juga yang sudah kita bahas, yang mana dari Kang Deddy Mulyadi ya. Bisa kita pahami dan ambil pelajarannya. Ya. Kita simak sama-sama. Halo guys, aku ingin berpendapat tentang kebijakan baru, yaitu Gubernur Daerah Jawa Barat tentang studi tour yang dilarang oleh Kepala Gubernur yaitu Deddy Mulyadi, yang dilarang studi tour. Jadi bolak-balikan guys. Jadi kayak aku sangat setuju dan itu adalah kebijakan yang sangat tepat Pak Deddy, yaitu tidak memberangkatkan studi tour di daerah Jawa Barat. Karena salah satunya udah terjadi rawan kecelakaan, yaitu adalah Depok. Ya kan? Kayak dapat berita SMK Lingga Kencana Depok tanggal 11 bulan 5 2024 itu mengalami kecelakaan bus rombongan gitu ya kan. Kayak Pak Deddy ini sebenarnya niatnya baik untuk tidak ada mau terjadi sesuatu yang enggak gitu ya kan. Dan sini ada berita katanya ada kepala sekolah SMAN 6 Depok nekat memberangkatkan 347 siswa ya kan, studi tour ke Surabaya gitu ya kan. Kayak Bu, kayak pura-pura nggak tahu apa nekat atau gimana, itu kan udah nggak boleh gitu ya kan. Ya pantas saja Pak Deddy memiliki kebijakan untuk kayak menonaktifkan kepala SMAN 6 ini yang di Depok gitu ya kan. Kayak jangan ngadi-ngadi gitu, jangan, itu kan udah dibuat larangan gitu ya kan. Jangan diberangkatin jangan nekat maksudnya gitu loh ya kan. Tapi kayak buat bakal jadi calon Jakarta nih ya, Pak Pranomo Arano Karno, kan saya sudah menjabat udah nyoblos Bapak waktu pemilihan kepala daerah gitu ya, Gubernur Jakarta. Kayak tolong kayak di studi tour Jakarta tolong tetap diadain kan ya. Soalnya kita tuh masih merasa sedih karena kan Jakarta Selatan itu waktu itu tempat ibu kota dan mau pindah ke Kalimantan. Kita tuh kayak warga Jakarta tuh juga mengalami kesedihan yang amat mendalam karena Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi. Jadi kayak kalau di studi tour sekolah diilangin, orang Jakarta bakal pada stres nih Pak Karno gitu ya kan. Makanya tolong studi tour di Jakarta jangan diilangin. Itu khusus di Jawa Barat aja. Kalau Jawa Barat saya sangat setuju, bener setuju ya kan. Emang dunia ini tidak adil, tapi ketahuilah ketidakadilan ini adalah yang terbaik untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke? Oke, buat Bapak calon Gubernur Jakarta, amin amin, yaitu Pranomo atau Rano Karno, karena saya mencoblos beliau. Tolong ya kan, kita warga Indonesia mengalami kesedihan yang mendalam gitu ya kan, karena Jakarta ingin pindah gitu. Tolong kayak studi tour ya tetap ada, atau tentang yang bahagia lah ya, salah satu studi tour tetap diadain ya Pak. Semoga menang ya Pak Rano Karno, saya nyoblos Bapak loh. Dan buat Gubernur Jawa Barat emang harus diberi
tegasan gitu ya. Bagi yang melanggar tuh harus diberi pelajaran supaya tidak ada yang nekat lagi seperti kepala SMA N6 ini gitu ya kan. Kalau atau enggak kayak menonaktifkan atau enggak kayak mendeo istilah kata ya, pemecatan gitu kayak Pak gitu. Biar kapok. Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang melarang sekolah melakukan study tour keluar provinsi akhirnya berbuntut panjang. Banyak sekolah tak hanya membatalkan rencana study tour keluar Jawa Barat, tapi juga di dalam provinsi. Terbaru, SMA Negeri 1 Cilaku, Kabupaten Cianjur, yang akan melakukan outing kelas ke Saung Angklung Ujo Bandung membatalkan rencananya. Outing kelas ke Saung Angklung Ujo Bandung ini sebagai rangkaian kegiatan sebelum ke Yogyakarta. Kepala SMA Negeri 1 Cilaku Tapip memastikan rencana study tour ini diikuti sebanyak 130 siswa kelas 11. Karena kegiatan tersebut dibatalkan, pihaknya memastikan sejumlah uang yang terkumpul akan segera dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa. Ia menjelaskan kegiatan outing kelas tersebut sudah direncanakan sejak awal tahun 2025. Outing kelas itu merupakan program 5P kebinekaan yang sudah diatur topiknya dalam kurikulum Merdeka. Tapip menambahkan, pembatalan outing kelas tersebut tidak mendapatkan protes atau penolakan dari para peserta serta orang tua. Dan kegiatan 5P kebinekaan tetap dilakukan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas atau KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nonong Winarni, mengungkapkan rencana SMA Negeri 1 Cilaku yang hendak melakukan study tour ke Yogyakarta tersebut memang dibatalkan. Di bagian lain, pembatalan sejumlah study tour ini memengaruhi kunjungan wisata di daerah Jawa Barat. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Eko Supriyanto mengonfirmasi bahwa kebijakan ini sudah mulai memengaruhi industri pariwisata lokal. Sudah banyak sekolah-sekolah yang mulai mengcancel, ungkap Eko pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. Meskipun begitu, Eko tidak merinci sekolah-sekolah yang membatalkan kunjungan mereka. Berdasarkan data dari 6 objek wisata di wilayah tersebut, tercatat 18 kunjungan wisata sekolah dibatalkan dengan total pesanan mencapai 4.300 pack hanya dalam bulan Februari 2025. Sebelumnya, kebijakan pelarangan study tour ini ditegaskan Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Akibat kebijakan ini, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok telah dicopot karena melanggar aturan dengan mengadakan study tour. Deddy menegaskan bahwa kepala sekolah lainnya juga akan mendapatkan konsekuensi serupa jika masih nekat menggelar kegiatan serupa, terutama jika dilakukan di luar provinsi. Selain itu, ia memerintahkan Inspektorat Jawa Barat untuk mengaudit sekolah-sekolah yang melanggar. Hasil audit ini akan menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Deddy Mulyadi menjelaskan alasan utama di balik larangan ini melalui video yang ia unggah di akun Instagram resminya pada Selasa, 25 Februari 2025. Ia menegaskan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan study tour, kunjungan ilmiah, hingga kunjungan industri yang membebani keuangan orang tua siswa tidak diizinkan. Menurutnya, biaya study tour yang seringkali dibebankan sepenuhnya kepada orang tua siswa membuat banyak keluarga harus berutang untuk membayar biaya tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa kebijakan ini diterapkan. Faktor keselamatan siswa juga menjadi perhatian utama. Deddy mengingatkan peristiwa tragis kecelakaan bus yang menimpa siswa SMK di Depok saat melakukan study tour yang mengakibatkan 11 siswa kehilangan nyawa. Kebijakan Deddy ini mendapatkan banyak kritik. Menanggapi hal tersebut, Deddy menegaskan tak mempermasalahkan cibiran yang datang kepadanya. Ia menilai langkah tegas ini diambil demi kebaikan siswa dan orang tua. Salah satu alasan utama Deddy Mulyadi melarang study tour adalah demi meringankan beban ekonomi orang tua siswa. Ia mengungkapkan bagi keluarga yang hidup pas-pasan, biaya study tour bisa menjadi tekanan yang berat. Deddy juga mempertanyakan urgensi perjalanan keluar provinsi dengan dalih kunjungan industri. Padahal Jawa Barat sendiri memiliki banyak industri yang bisa dikunjungi. Meskipun sudah ada larangan dari Deddy, sebanyak 347 siswa kelas 11 SMA Negeri 6 Depok tetap melaksanakan study tour
ke Jawa Timur dan Bali. Setiap siswa dikenakan biaya 3,8 juta rupiah dengan sistem subsidi silang. Akibatnya Dedi mencopot kepala SMA Negeri 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswa. Ia menegaskan aturan yang sudah diterapkan harus dipatuhi. Keputusan ini pun mendapatkan berbagai reaksi. Sebagian pihak mendukung langkah tegas Dedi, tetapi tidak sedikit pula yang mengecamnya. Namun Dedi tetap berpegang pada prinsipnya bahwa kebijakan ini demi kebaikan bersama. Berita ini Rio lansir dari tribunenews.com. Oke, jelas ya. Jadi yang harus dipahami dari bagaimana kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang-orang kecil, Pak. Punten ya, saya sekali lagi minta izin kalau memang orang-orang kecil yang memang untuk makan keseharian saja itu pas-pasan ya. Apalagi ya pikirannya gini, siapakah orang harus tega gitu melihat orang lain demi anaknya bisa berangkat study tour harus ngutang. Ngutang kan bukan cuma soal ngutang, tapi pikiran setelah itu kan pasti jadi pikiran, pasti mikir gimana cara bayar utang. Itu loh Pak, orang-orang kecil kasihan Pak. Belum lagi soal safety dan semacamnya. Dalam hal ini Kang Deddy ingin meringankan beban yang selama ini mungkin membebani masyarakat dalam hal perekonomian. Bayar-bayar di sekolah, study tour, kemudian renang. Bahkan kan Kang Deddy ketika berdiskusi dengan para pejabat yang di birokrasi pun itu melarang sekolahan menjual baju-baju. Ya silakan kalau mau bisnis, tapi jangan jadikan pendidikan sebagai ladang untuk berbisnis. Ya, ini pentingnya. Harus kita cermati itu ungkapan dari Kang Deddy Mulyadi. Ya. Ini punten, saya kan biasanya kalau ngomong tuh ngegas, ini agak lemes. Tapi kerih pengen mengomentari kok masih ada orang yang ngeyel gitu ya. Kok egois banget gitu ya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Wal muwaffiq lakum thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu saudara-saudaraku semua, teman-temanku semua. Mungkin teman-teman sudah memahami dan sudah mencermati apa yang ada di dalam video beliau Gus Hanif Patahan ya. Yang mana itu beliau menyampaikan, mungkin bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman pahami dan cermati ya. Yang di reaction juga keren ya, yang mana kedua video ya gini. Dan Kang Deddy Mulyadi itu alasannya ya untuk meringankan orang tua ataupun wali murid ya, biar tidak bersangkutan dengan utang piutang ya, yang seperti yang disampaikan Gus Hanif, bukan sekedar hutang, tapi kalau setelah itu bikin kepikiran, buat kepikiran orang tua untuk membayarnya ya, buat membayarnya utang itu ya. Mungkin itu saja teman-teman. Jika salah pemahaman, salah pengertian dari saya, dari channel Suara Kita, minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kita dalam kesehatan dan semoga kita panjang umur, bisa lancar menunaikan ibadah puasa sekarang ini dan tahun depan nanti ya, bisa sampai ke bulan Ramadan lagi. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada yang saya lontarkan salah, apa yang saya sampaikan salah. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya